Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Silakan duduk. Ibu, Bapak, dan saudara terkasih, ketika saya membaca kalimat terakhir dari Injil yang baru saja kita dengar, kasihilah seorang akan yang lain, saya teringat apa yang tadi pagi saya terima dalam WhatsApp grup dari seorang teman. Dia mengirimkan sebuah tulisan kecil, "Kasihilah sesamamu, bukan hanya yang sama." Berbeda sekali antara sesamamu dengan yang sama. Mengapa ini saya sharingkan? Karena saya kira itu sangat mendalam, sangat esensial dalam konteks apa arti mengasihi sesama. Dan memang sangat kontras antara mengasihi sesamamu dengan yang sama. Karena kita tahu, kalau kita itu hanya mengasihi yang sama, maka apa sih lebihnya daripada mereka yang tidak mengenal Tuhan? Kita hanya mengasihi yang sama-sama Katolik. Hanya mengasihi yang satu suku. Hanya mengasihi mereka yang satu negara, satu bangsa. Atau bahkan hanya yang satu keluarga. Apa bedanya dengan mereka yang tidak mengenal Kristus yang adalah tanda kasih? Lihatlah, pada kalimat sebelumnya dikatakan, "Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap." Apa artinya kita berbuah? Kita berbuah adalah ketika kita sudah menerima kasih Allah yang begitu besar, maka kita pun lalu memberikannya kepada sesama. Sesama adalah setiap manusia. Bahkan dalam arti tertentu, bukan hanya sesama yang kita kenali, tetapi bahkan juga yang nanti akan datang. Itu berarti generasi yang akan datang. Dan apakah berarti kita tidak perlu mengasihi makhluk ciptaan yang lain? Oh, jelas harus malah. Mengapa? Seperti tadi saya katakan. Mengasihi sesama berarti mengasihi manusia sebagai ciptaan Tuhan yang mempunyai martabat. Dan itu berarti mereka yang akan datang, generasi yang akan datang juga dikasihi. Ingat ya, generasi yang akan datang, bukan anak cucu. Karena kalau anak cucu kan saya nggak bisa mengasihi mereka. Nah, kalau kita tuh mau mengasihi generasi yang akan datang, maka tentunya ya mereka juga harus diberi tempat yang baik. Maka saya biasanya mengatakan mengasihi sesama tidak bisa dilepaskan daripada kasih akan Tuhan dan juga kasih pada seluruh alam raya ini. Itulah berbuah. Panggilan setiap manusia itu berbuah, menjadi tanda kasih Tuhan. Nah, kembali saya ingin menggarisbawahi apa yang tadi saya katakan, bahwa Ekaristi adalah syukur. Syukur adalah terima kasih. Berarti kita sudah menerima kasih Allah.
Karena kita sudah menerima kasih Allah, maka kita membagikannya kepada sesama. Itulah logika di dalam iman kita sebagai pengikut Kristus. Tapi mungkin pertanyaannya adalah, lalu tadi dikatakan kalau hanya mengasihi yang sama, bukan sesama, mengasihi yang sama itu belum menjadi kasih. Logikanya di mana? Sangat sederhana. Mengasihi yang sama itu sebenarnya masih sangat diwarnai egosentrisme. Sementara kasih, seperti tadi dikatakan oleh Yesus, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kasih itu fokusnya kepada yang dikasihi, bukan diri sendiri. Biasanya supaya sedikit lebih kontras dan gampang, saya membandingkannya dan membedakannya kasih dengan cinta dan dengan sayang. Terutama dalam relasi dua orang yang saling menyayangi, saling mencintai, dan saling mengasihi. Bedanya di mana? Sederhana sekali. Coba lihat gejala-gejala ketika dua orang yang saling menyayangi, waktu masih PDKT, masih pacaran, lalu salah satu akan mengirim pesan, I love you, I miss you, gitu kan. Coba kalau tidak dibalas, rasanya gimana? Pasti gondok, sebel. Tapi berarti apa? Tanda apa itu? Bahwa kita mengungkapkan sayang tetapi tidak dibalas, lalu kita sebel, kita marah, berarti sayang tadi untuk siapa? Berarti untuk diri sendiri, bukan? Jadi sayang masih pada kategori egosentris. Karena apa? Fokusnya masih pada diri sendiri. Yang disayangi itu hanya sejauh berguna untuk diri sendiri. Sejauh melengkapi diri sendiri. Nah, biasanya saya katakan sayang itu naik kelas menjadi cinta ketika orang, terutama di dalam hidup perkawinan, saling menjadi sakramen yang satu bagi yang lain di dalam penerimaan sakramen perkawinan. Lihatlah di dalam sakramen perkawinan, masih ingat dong janjinya bukan? Masih ingat enggak? Jangan-jangan lupa. Masih ingat siapa yang memberi sakramen Anda? Siapa? Promo siapa? Yang sudah menikah? Nah, yang memberikan sakramen bukan Romo, bukan Tuhan. Tuhan melalui suami, melalui istri. Jadi bukan Romo ya. Karena janjinya sangat jelas. Aku memberikan diriku, kan? Jadi kata memberikan diri adalah tanda bahwa mau berusaha menjadi kasih. Meskipun kita tahu bagaimana seorang laki-laki yang menjanjikan diri, memberikan diri kepada seorang perempuan menjadi suami, tahu bahwa istrinya masih cantik, masih seger, masih kenceng, masih sehat gitu kan. Sama saja seorang perempuan menjanjikan diri menjadi istri dan memberikan diri bagi suaminya karena suaminya masih gagah, masih ganteng, masih kaya lagi gitu kan. Jadi ada timbal balik. Tetapi berarti bahwa fokusnya sudah bergeser dari aku ke dia meskipun masih ada tanda petik pamrih. Sudah naik kelas sebenarnya. Nah, cinta akan naik kelas menjadi kasih kalau seperti dikatakan Yesus, fokusnya bukan lagi diri sendiri, fokusnya bukan lagi berdua, tapi dia yang dikasihi. Karena tidak memikirkan apa-apa lagi untuk aku. Itu kasih. Maka hari ini, mari kita berusaha menuju ke sana. Menuju kasih itu. Karena Yesus sendiri yang kita sebut sebagai jalan, sebagai guru, memberikan contoh. Bisakah kita di dalam keluarga kita bisa menjadi tanda kasih bagi pasangan hidup Anda? Menjadi kasih bagi anak-anak. Memang tidak gampang karena kita harus membongkar ego kita. Tetapi Tuhan menyertai kita. Tuhan telah menjadi teladan bagi kita. Saudara terkasih, saya tidak akan lebih panjang lagi. Tapi intinya sangat sederhana. Itulah perintah Tuhan.
Itulah jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan itulah pesan bagi kita yang kita sebut panggilan untuk berbuah. Panggilan untuk bertumbuh di dalam kasih, bertumbuh dengan keluar dari diri sendiri, supaya orang lain hidup dan kita bersama-sama hidup di dalam Tuhan. Maka mari kita bersama-sama menanggapi panggilan itu, panggilan untuk berbuah, dan Tuhan memberkati.